Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi sekarang kita langsung saja ke pemaparan dari hasil resume kalian. Bentar. Nah, itu dimulai dari sistem pemerintahan apa ini? Perbedaan sistem pemerintahan dulu. Punya Ulan Suci sama Nadia. Kepada saudara, saya persilakan. Tidak usah dibaca full ya, karena aku yakin satu kelompok kita lah baca galau. Cukup kalian baca by inti-intinya. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara sistem pemerintahan pada RIS UUD 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu sistem pemerintahan pada RIS. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Lagi Paki, bawa lagi. Langsung be poin-poin. Yang kedua. Stop. Yang kedua itu ada sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUD 1950 adalah sistem parlementer. Dalam pasal 83 ayat 1 UUD 1950 ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk baginya sendiri-sendiri. Yang ketiga, terus Paki. Stop. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian Presiden adalah penyelenggara atau pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu seorang wakil Presiden. Presiden dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Menteri Negara. Menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat dengan DPR. Sekian dan terima kasih dari saya. Coba saya ini baca juga pemerintah pusat. Lupaan kalian kebiasaan copas. Yuk, ada yang menanggapi atau bertanya? Kalau tanggapan aku cuma urutannya terbalik. Harusnya 945 RIS baru ke UDS. Ya, yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Nah, lagi. Nah, diubah lagi, Paki. Ya, tergantung sama kalian. Kalau misalnya memang dirubah-rubah. Izin menanggapi, Ki. Silakan. Dia ini kan Ulan membahas tentang sistem pemerintahan, tapi di dalam resumnya terdapat materi kami, yaitu alat-alat pemerintahan. Itu bagaimana? Jadi penjelasannya 2 kali antara yang kami dengan yang Ulan. Yang Berarti pemilihan dihapus presiden ya? dan lain-lain. Punya mereka kita hapus karena lah dibahas. Bisa dikatakan apa yang ini benar normatif, tapi normatifnya lah mencangkup juga ke pembahasan yang ini, bahan yang lain.
Sama jadi dari sini ya, mengandung arti bahwa Presiden Republik. Yang mana sih yang dihapus tadi? Disebutkan. Yang pemilihan presiden. Yang Udah presiden 95? adalah 45. Ini. Dari kemudian tuh pagi. Kemudian presiden adalah penyelenggara tuh hapus segala sampai ke DPR. Iya, kabah. Aku tuh ingat kabar ya. Iya, kabah. Terus, yang ini kira-kira dihapus enggak? Ini penjelasan tentang presidensial. Yang itu kan itu sistemnya. Udah usah lah menurut aku dihapus. tapi kan yang dibahas tuh pasal-pasalnya, bukan penjelasannya. Tergantung dengan forum lagi. Terus ini juga ada jika suatu sistem pemerintahan dari elemen yang dalam itu dia nyangkut ke trias politika maupun horizontal. Gitu. Apa biar kelapa ini penjelasannya ini? Halo. Terserah Ki, kan aku tadi udah bilang yang kita bahas itu pasal-pasal. Nah, kalau penjelasan Cak ini dasarnya tuh yang mana Cak itu, nah takutnya jadi pertanyaan. Oke, kalau menurut Lucy tadi lebih baik dihapus. Menurut Dinar, Nidia, Aini, sama Ulan, Cawano. Ikut yang mana yang baiknya baik. Aku sih sama Cak Lucy sih dihapus B itu. Nidia, Aini. Halo, suaraku jelas? Ya, hapus Bay, bentar sinyal. Ya, aku Jelas, setuju jelas. hapus. Sudah, berarti dihapus ya. Terus apa lagi? Yang pemerintahan Undang-Undang 45 sudah. Yang di Sekarang- bagian sistem pemerintahan UDS 1950 Ki, coba Ki. Nah Ini. ya, yang dalam pasal 83 itulah masuk dalam bahasan aku. Sistem pemerintahan parlementer. Punya kalian tadi apa ya? Kami alat-alat pemerintahan, Alat-alat alat-alat pemerintahan. perlengkapan negara. Nah, Enggak apa-apa sih dipakai baik ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa nyangkut-nyangkut juga. Kan juga sama-sama maksudnya tuh. Bentuk negara juga bakal masuk juga ke bentuk pemerintahan. Harusnya sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. oke. Soalnya kan ini izin Ini tadi kan membahas tentang sistem pemerintahan, bukan alat-alat pemerintahan. Jadi tidak apa-apa dipakai pasalnya. Hal ini Oke, berarti Ki, bertanggung jawab atas. izin bertanya lagi Ki. Ya, Untuk yang bagian bawah ini yang tentang yang dari presiden dan wakil presiden tidak memiliki fungsi. Presiden. Oh, ini. Presiden. Nah, itu dapat sumbernya dari pasal berapa sampai gejolak politik. Sampai dia kan ada sebutin TNI atau ABRI juga. Nah, itu Aku dapat pasalnya rasa dari mana? ini mereka ngambil dari blogspot yang empirik ya. Oh iya, aku juga baru sadar. Ulan sama Nadia, tolong jangan lupa untuk dimasuk ke sumbernya di dalam sini. Misalnya di sini agak taruh sumber, sini taruh di sini sumber. Ya, Ulan. Yo. Ini ya aku juga baru sadar kalau ini tadi itu empirik, berarti ini dihapus. Terus untuk ini RIS ya.
Yoris. Kira-kira ada yang ditanggapi? Halo. Ada yang ditanggapi dari sini? Tunggu. Kayaknya udah ada deh. Nggak ada di sini ya. Kalau bagian sini, Menurut pasal-pasal ini nih sebenarnya Joni tentang DPR itu, nah tapi bukan dari pasal. Tapi tergantung dengan forum lagi. sama mana yang lain? Kira-kira ini tentang RIS. Mereka tidak mencantumkan pasal keberapa, tapi cuma mencantumkan pasal-pasal konstitusi RIS, sistem pemerintahan negara, dianut sistem pemerintahan kabinet parlementer. Yang dimana ini pasti dapat penjelasan dari sebuah blogspot. Hapus Beng itu tuh, cari lagi Bay. Hapus ya. Ulan agak yang hasil revisi ini agak aku kirim ke kau. Ya tinggal kau tambah-tambahi lagi dikit Bay ya. Ketentuan pasal 118 ini benar ayat. Ini satu tuh maksudnya ayat ya. Dan Itu ayat 1. 118 ayat 1. Tahu. pasal 118. Posisi saya salah. Ayat 1. Berarti ini tidak usah dihapus ya yang ini ya. Selanjutnya ketentuan pasal. Oke, Ulan sama Nadia, inilah hasil yang telah ditanggapi. Tinggal kalian tambah-tambahi baik. Mungkin kalian nambah yang UDS atau yang Undang-Undang 945. Boleh. Terus untuk hasil revisi tergantung dengan kalian. Kalau kalian pengen papar ke lagi, semisalnya kalian ragu-ragu, ada yang kurang atau ada yang salah. Kalau misalnya kalian lah merasa itu benar, tidak usah lagi direvisi, oke, tinggal kirim langsung back ke grup. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke punya Lucy sama Nidia. Kepada Lucy saya persilakan. Untuk yang pertama ini, aku perbandingannya dari ketentuan umum yang terdapat di undang-undangnya. Jadi tidak ada pasalnya yang ketentuan umum ini, cuman dijelasin cek ini baik. Terus ke bawah Ki. Oke. Ini. Terus untuk penjelasan dari pasal-pasal alat perlengkapan itu kami menggunakan 2 sumber. Yang pertama menggunakan perbandingan dari internet yang dilakukan oleh Nidia. Yang kedua melakukan perbandingan sendiri terhadap undang-undang yang ada. Itu dilakukan oleh aku. Jadi yang ada bagian A, B, dan ada penjelasannya ini dari kami ambil dari internet. Dan untuk yang bawah Ki. Nah, terus stop. Nah, Gimana? Dari pasal 4. Dalam pasal 4. Dalam pasal 4. Ada Mana tadi? Kelewatan apa? Iya. Ini oke.
Nah, dari dalam pasal 4 ini sampai ke bawah itu kami melakukan perbandingan sendiri terhadap UUD 1945, UU Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanggapi? Bertanya? Saya persilakan. Halo. Diamnya Ada yang ditanya ke atau ditanggapi? Atau udah asal lagi Iya, ditanggapi? kalau nambah ada. Ya, untuk Nidia, silakan Cukup. tambahkan. Halo, Tadi dijelasin kalau tadi. sudah? Oke, Ya, sudah. penjelasan sudah. Untuk sumber tuh garis bawahi baik, Ki. Kalau garis miring. Garis bawah email lah, garis-garis miring itu apa? Banyak itu. Perbedaan jumlah dewan. Oke. Oh ya, punya kalian ini terlalu kompleks, jadi tidak tahu gitu bedanya apa itu perbedaan sistemnya mulai dari 45, 50 sama RIS tadi kita tidak tahu secara jelasnya harus cak mana ya. Terlalu kompleks lah. Aku kasih saran baik dikit itu di ini apa? Diringkas supaya kita tahu misalnya dari 45 alat-alatnya ini terus kalau RIS ini kalau 50 kayak gini jadi pembedanya baru tidak maksudku ini terlalu kompleks jadi agak susah untuk tahu Kalau perbedaannya apa. pembedaannya itu, Ki, itu ada di ketentuan umum. Perbedaan alat-alat ya yang di atas kali, yang di pertama. Oh, berarti di bawah ini penjelasannya, Mbak ya? Oh, yang di bawah itu penjelasan dari pasal-pasalnya. Kan dia tuh kan di dalam UUD itu ketentuan umum dulu, terus di bawahnya baru pasal-pasalnya. Nah, jadi kami buat menurut UUD itu. UDS. Oh iya ini sudah kalian jelaskan. Oh iya sudah. Sorry aku udah terlalu fokus. Mana yang lain? Tidak ada lagi yang tanggapi. Kalau misalnya udah ada, kita langsung tutup, baik. Kita kasih waktu untuk yang lain. Mungkin ada untuk ulang tadi merevisi. Untuk yang belum langsung membuat lagi. Apa Cak Mano? Itu Ki, kalau yang menurut aku yang Lucy tadi udah jelas. Nah, dan yang aku sama Dinar ini, Dinar mau jelasin lagi. Mungkin dia ada sumber lagi tentang bentuk pemerintahan tadi. Silakan. Kalau untuk sumber itu tuh kan aku lah nyari kan semalam kan. Terus aku juga lah nyari-nyari juga pas habis kelas hukum internasional ini. Tapi pas lah aku cari itu tetap sama bahwa tidak ada perbedaan antara sistem pemerintahan itu sendiri dengan bentuk pemerintahan antara punya aku sama punya siapa tadi. Yang sistem pemerintahan punya Ulan kalau tidak salah ya. Jadi cak mana itu Ki kira-kira Ki? Ini Berarti juga pas di tinggal ganti undang-undang materinya, aku Bay. buka, aku baca. Nah, itulah maksud aku tuh. Soalnya sama B, di undang-undang B tetap sama antara sistem pemerintahan dan bentuk negara. Itu tidak ada yang perbedaan yang mencolok tuh tidak ada, Ki. Ya Tetap sudah sama intinya itu nah. ya sudah kalau Ca itu kan memang kita disuruh kan cari perbedaan bukan menjelaskan kembali. Benar kata Dinar sama ini mereka tuh tidak ada perbedaannya. Karena aku juga udah tahu maksud ada perbedaan apa tidak punya mereka tuh. Jadi materi kalian diganti dengan konstituante. Kira-kira bisa tidak sampai sudah sarage buat? Karena pasal-pasal konstituante itu ada di bab 5 kalau untuk undang-undang kasus sementara sama RIS. Konstituante ya. Ya, kalian bahas perbedaan konstituantenya.
Karena aku yakin pasti ada perbedaannya kalau itu sama. Macam mana? Setuju? Yo, kami usaha aku sama Dinar. Iya, iya Ki. Oke. Aku usahakan sama si Aini. Oke. Kurasa cukup ya. Tinggal 3 materi lagi yang dimana belum itu bentuk negara, aku sama Ningrum. Yang kedua konstituante, Aini dengan Dinar. Dan yang ketiga itu pemegang kedaulatan rakyat, Ferdo dengan Robin. Dan aku harap semuanya bisa selesai setelah asar nanti dan bisa dipaparkan dengan baik supaya pekerjaan kita tidak mepet lagi. Untuk Ulan, kalau semisalnya kalian pengen memaparkan lagi hasil dari revisi tadi, silakan dipaparkan. Kalau semisalnya memang kalian merasa kalau itu ada yang kurang atau ada yang salah, agak ngomong deh waktu di Zoom agak. Oke? Aku Pati rasa izin kalau ya. materi yang kau yang tadi mungkin malam lagi aku bisa nambahinnya. Tapi kalau lah jam 4 lagi kan nak diskusi pulau, banyak gawe pulau. Tapi diusahakan selesai malam lagi langsung kukirim. Oh ya sudah, berarti tidak usah Untuk ada penambahan pemaparan ya. Tidak ada pemaparan untuk Ulan. Ya sudah, berarti agak kirim di grup. Insya Allah aku bakal lihat, aku koreksi dewek juga. Dan mohon juga untuk yang lain, semisalnya saling membantu, maksud aku. Semisal ada yang ngirim materi resumnya ke grup, itu tolong kalian langsung baca, terus kalian koreksi. Semisalnya ada yang kurang atau yang tidak. Biar tidak cak kemarin langsung masuk baik. Jadi tidak tahu yang mana yang benar. Oke, aku rasa cukup. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan tidak dengan basmalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.